Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Ramadhani, NIM 0310173102, Program Studi Tadris Biologi 3 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran secara online atau daring untuk memenuhi tugas PPL 3 saya yang diampu oleh Ibu Rohani SAG MPD mengenai sistem gerak pada manusia. Stay tune ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Fadil, pimpin doanya, Nak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekretaris, siapa yang nggak hadir hari ini? Priska, Bu. Lagi sakit. Kenapa, Priska? Lagi sakit, Bu. Sakit. Ya, ada lagi? Tidak ada, Bu. Hadir. Oke. Hari ini kita belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak sistem gerak manusia pada manusia itu terdiri dari apa aja? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Sarmila, silakan. Iya, Nak. Bu. Kalau Iya, menurut Bu. saya, gerak pada manusia itu terdiri dari tulang, otot, dan sendi, ya, Bu. Iya, benar. Terdiri dari tulang atau rangka, kemudian otot, dan persendian. Nah, Ananda Ibu semua pernah nggak membayangkan bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki rangka? Maka tubuh kita akan seperti gumpalan daging yang tanpa bentuk. Sehingga kita tidak dapat melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, ataupun gerakan lainnya. Nah, kemudian Bu, bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki otot? Maka tubuh kita akan seperti rangka manusia atau model rangka manusia yang ada di ruangan laboratorium sekolah. Nah, seperti itulah jika tubuh kita tidak memiliki otot atau daging. Nah, sehingga dengan adanya otot dan tulang tadi, maka tubuh kita bisa melakukan gerakan atau aktivitas dan memiliki bentuk seperti saat ini. Nah, kemudian, next Fadil. Next. Slide kelima. Nah, sistem gerak pada manusia ada yang namanya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang disebut alat gerak aktif dan pasif? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Sarmila lagi. Silahkan, Nak. Menurut saya, Bu, yang termasuk ke dalam alat pasif itu dianya tulang, kemudian alat gerak aktif itu adalah otot, Bu. Ya, Rizky Amaliasam, benarkah yang dibilang Sarmila? Benar, Bu. Ya, benar. Kalau yang aktif itu adalah otot atau yang pasif itu adalah tulang. Nah, jadi Bu, perbedaannya apa sih perbedaannya antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Nah, kalau dia yang aktif, dia adalah yang menggerakkan. Sedangkan dia yang pasif, dia yang ikut bergerak. Next. Nah, baik. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai tulang. Nah, tubuh manusia dapat berdiri tegak dan kokoh karena disokong oleh rangka atau tulang. Rangka tersebut tersusun atas tulang-tulang yang saling dibentuk tubuh. Nah,
jika tubuh kita tidak memiliki tulang, maka tubuh kita akan seperti sel yang bisa berubah bentuk setiap saat. Yang kedua, yaitu fungsinya untuk melindungi organ dalam. Nah, di dalam diri kita ada yang namanya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini dia melindungi organ dalam atau organ vital seperti jantung, hati, dan paru-paru. Nah, jika organ dalam mengalami kerusakan, maka seluruh tubuh akan terganggu. Selanjutnya, fungsi tulang yaitu tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan di sistem sirkulasi bahwa darah itu tidak mempunyai inti. Nah, berarti sel darah merah harus dibuat di tempat yang lain. Nah, ingat, untuk melakukan mitosis atau membelah diri, dia harus mempunyai inti sel. Nah, pertanyaannya, di manakah di tulang itu tempat pembuatan sel darah merahnya? Ada yang tahu di mana? Di mana tempat pembuatan sel darah merahnya? Bu, Ada yang tahu di ya? sumsum tulang. Pembuatan sel darah merahnya yaitu di sumsumnya. Next. Nah, kemudian kita membahas mengenai Fadil sebelumnya. Ya ini ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam tulang. Nah, berdasarkan struktur tulang dan matriksnya, bentuk tulang itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dibagi menjadi 2, Bu. Tulang Ya, apa aja, Amel? tulang rawan dan tulang keras. Ya, benar. Tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan disebut juga sebagai tulang kartilago, di mana tulang ini tersusun atas sel-sel rawan atau kondrosit yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Nah, kondrin ini sendiri dia tersusun atas serabut kolagen dan sedikit mengandung zat kapur atau kalsium. Sehingga tulang rawan ini bersifat lentur. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang rawan dibagi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan ananda Ibu semua. Dilihat ya PPT-nya. Nah, yang kedua itu tulang keras atau osteon, di mana ini sering disebut juga sebagai tulang kering. Dia tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit yang dibentuk oleh osteoblast. Nah, di tulang ini Bu. Kayaknya jaringan Ibu jelek deh. Oh, next Fadil. Jaringan Ibu ya.
Owe. Ibu keluar teman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur rangka manusia. Nah, salah satu fungsi tulang adalah membentuk rangka yang menopang ataupun menyokong tubuh. Nah, struktur rangka manusia itu terdiri dari apa aja? Wina, sebutkan, Nak. Struktur rangka manusia terdiri dari 3, Bu. Yang pertama, tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan atau aksial. Itu ada 3, tulang kepala, tengkorak, rangka badan atau aksial, dan yang terakhir tulang anggota gerak atau apendikular. Nah, tulang kepala itu tulang yang terbagi atas banyak tulang pipi yang disambungkan oleh persendian. Nah, penyusun tulang tengkorak itu ada namanya tulang dahi. Ini disebut tulang dahi atau tulang frontal. Kemudian tulang kepala atas itu namanya varietal, tulang kepala bawah itu namanya occipital, kemudian tulang pelipis ini yang di samping ini yaitu atau disebut dengan temporal, kemudian ada namanya rahang atas atau maxilla, dan yang terakhir ada namanya rahang bawah atau mandibula. Next, selanjutnya yaitu tulang rangka badan atau aksial. Nah, tulang rangka badan atau aksial ini ia tersusun atas ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang bahu. Kemudian ada namanya tulang anggota gerak atau apendikular. Nah, di mana tulang apendikular ini merupakan tulang-tulang yang menyusun organ gerak, yaitu tangan dan kaki atau tungkai. Nah, di mana tulang kaki atau bagian bawah ini dia tersusun atas tulang paha, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari. Nah, untuk tulang tangan atau bagian atas, dia terdiri dari tulang lengan atas, tulang lanjut. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nah, maksud dari alat gerak aktif ini ialah di mana otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka atau tulang. Jadi, tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Nah, otot ini dia terbagi menjadi 3, yaitu otot rangka atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, pertama itu ada namanya otot rangka atau lurik, di mana otot rangka atau lurik ini dinamakan tersebut karena melekat pada tulang atau rangka dan berfungsi menggerakkan tulang yang melekat. Otot polos ini memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong,
di mana berinti satu yang terletak di tengah atau tidak melekat pada tulang dan aktivitasnya lebih lambat. Kemudian ada namanya otot jantung, di mana otot jantung ini bentuknya menyerupai otot rangka, tetapi intinya terletak di tengah. Selain itu, perbedaan dari otot rangka yaitu pada otot jantung terdapat anastomosis. Nah, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar dan otot ini disebut otot jantung karena hanya terdapat pada dinding jantung. Next. Nah, inilah gambar-gambar macam-macam otot. Next. Nah, kemudian kita membahas mengenai sendi. Ini adalah macam-macam persendian. Next. Nah, sendi disebut juga sebagai artrosis atau artikulasi, yang artinya merupakan persambungan antar tulang-tulang. Nah, sendi ini dia terbagi menjadi 3, yaitu ada sendi gerak atau diartrosis, kemudian ada sendi kaku atau ampiartrosis, dan sendi mati atau sinatrosis. Nah, sendi gerak ialah sendi yang dapat bergerak bebas atau leluasa, yang terdiri dari sendi peluru, engsel, putar, dan sendi pelana. Kemudian yang kedua itu ada namanya sendi kaku atau ampiartrosis, di mana sendi ini bisa digerakkan, akan tetapi dia gerakannya terbatas. Dia terdiri dari simfisis dan sindesmosis. Contohnya adalah tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang terakhir ada namanya sendi mati atau sinartrosis, di mana sendi ini dia tidak bisa digerakkan sama sekali, yang terdiri dari sinkondrosis dan sinfibrosis. Next. Kemudian kita membahas mengenai gangguan pada sistem gerak. Selanjutnya. Nah, gangguan yang skoliosis ini disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping, sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Yang kedua, ada namanya lordosis, di mana disebabkan karena duduk di meja yang terlalu tinggi, sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Nah, kemudian ada namanya kifosis, disebabkan karena duduk di meja yang terlalu rendah, sehingga tulang punggung membengkok ke arah belakang. Selanjutnya, ada namanya rahitis, yaitu keadaan tulang yang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Dan yang terakhir ada namanya osteoporosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh adanya gambar dari skoliosis, kifosis, dan lordosis. Next. Selain gangguan pada rangka, terdapat juga gangguan pada persendian atau otot. Nah, pada persendian itu ada namanya dislokasi, yaitu pergeseran sendi dari kedudukan semula. Kemudian, gangguan pada otot itu pertama ada namanya tetanus. Nah, tetanus ini itu bakteri Clostridium tetani. Itu ada namanya atrofi, yaitu kondisi di mana jaringan otot mengecil, makin lama mengecil, dan lama-kelamaan tidak berfungsi lagi. Nah, itulah pembahasan mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, Ananda Ibu semua, siapa yang bisa merangkum dari penjelasan Ibu hari ini? Oke, baik Bu. Nah, rangkuman pembelajaran ribet ya Bu. Gerak pada manusia itu terdiri dari alat gerak aktif atau otot dan alat gerak pasif atau tulang. Fungsi tulang yaitu untuk memberi bentuk tubuh dan pembentukan sel darah. Iya. Kemudian yang kedua, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian, struktur rangka manusia terdiri dari tulang kepala atau tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Kemudian yang terakhir, untuk gangguan yang paling sering terjadi pada tulang, yaitu skoliosis, lordosis, dan kifosis, Bu. Iya, terima kasih ya Sarmila. Nah, itulah rangkuman dari pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sampai di sini, Ananda Ibu semua, ada yang ingin dipertanyakan atau sudah paham?
Tidak ada, Bu. Sudah Paham, Bu. paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kalau sudah paham berarti Ibu memberikan tugas untuk minggu depan, di mana Ananda Ibu semua menggambar struktur rangka manusia di kertas HPS, kemudian dia diberi keterangan, kemudian dilaminating. Nah, itu dikumpul di minggu depan. Laminating itu difoto, dikumpulkan ke Google Classroom ya. Sampai Baik, sini Bu. paham kan? Oke, dengan berakhirnya materi tadi, Ibu sudah memberikan tugas, waktu kita juga sudah habis, Ibu sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.